Mana anak IPS 2? Kok tidak ada yang aktif, nak? Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya Bu. Waalaikumsalam. Silakan, nak. Tag temannya, berikan pertanyaan terus tag temannya ya. Pengertian kelompok sekunder dan primer. Bagaimana kabar semuanya, Bu? Siapa kita tanya, Andre? Silakan. Siapa? Sebut namanya. Saya mau bertanya Bu untuk Ibu, apa contohnya solidaritas mekanik dan solidaritas organik? Contohnya kelompok sekunder. Sebutkan. Tapi sebutkan namanya ya, yang mau bertanya atas nama siapa? Saya Bu Clarissa Putri Amelia mau bertanya untuk Ibu, apa contohnya solidaritas mekanik dan solidaritas organik? Apa yang bertanya tadi nih tentang solidaritas mekanik dan organik? Bisa solidaritas mekanik itu yaitu suatu kelompok di mana masyarakat itu masih sangat sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Misalnya contohnya masyarakat di desa itu belum mengenal pembagian kerja secara profesional. Ya, sedangkan solidaritas organik itu sudah mengenal pembagian kerja. Itu biasa berada di masyarakat yang masyarakat perkotaan. Katakanlah misalnya kita di masyarakat kota kan sudah ada ini jadi guru, ini yang sebagai dokter dan sebagainya. Itu salah satu contohnya ya. Silakan Anda kembangkan. Siapa tahu yang lain temannya ada yang bisa menjawab. Silakan, nak. Contoh in group kelompok dalam, off group kelompok luar. Tolong penjelasannya. Siapa yang kita tujukan pertanyaannya? Tunjuk temannya. Sebelum Ibu menjawab, tunjuk dulu temannya, nak, untuk menjawab pertanyaannya. Clarissa sama Hediana. Mana Clarissa? Silakan jawab, nak, pertanyaannya Andre. Hediana mana? Tidak jelas pertanyaanmu, Andri, bisa tolong diulang? Andri mempertanyakan tentang kelompok in group dan kelompok out group. Itu yang ditanyakan Clarissa. Coba dijawab, nak. Mana yang lain ini? Kok cuma Andri sama Clarissa yang aktif? Mana toh? Yang aktif saja yang dapat nilai ya. Saya akan menjawab pertanyaan Andri. Menurut saya in group itu kelompok dalam yang mereka itu memiliki satu tujuan dan bekerja sama secara bersama-sama. Berbeda dengan out group itu kebalikannya. Contohnya itu seperti in group adalah kelompok sepak bola dan out group itu lawannya. Oke, jadi Ibu tambah penjelasannya ya, bahwa kelompok dalam atau in group contohnya adalah keluarga. Itu salah satu contoh kelompok in group, di mana kelompok itu dijumpai ada kerjasamanya, ada keteraturan, kedamaian, ya. Nah, itu dikatakan in group. Jadi misalnya tadi Ibu katakan keluarga, itu contohnya. Yang kedua juga misalnya anak SMA 1, nah, itu kelompok in group. Ya, warga SMA 1 itu adalah in group. Yang mana out group? Kelompok luar. Ya, kalau ada kelompok luar ya misalnya sekolah yang ada di luar dari SMA 1. Misalnya sekolah SMA 2, SMA 3. Itulah kelompok out group. Kelompok di luar. Ya. Saya kira itu, nak. Saya tambahkan penjelasannya daripada Clarissa. Bu, mau bertanya, Bu? Siapa ini mau bertanya? Silahkan dan tujukan kepada siapa, temannya dulu ya. Rivaldo, Bu. Lanjut Rivaldo. Siapa yang kita mau tanya, Rivaldo?
Sebutkan kelompok primer dan sekunder menurut Charles, Bu. Mana Andri? Silakan lanjut lagi Andri, boleh. Ini diskusi sekarang ini nak. Silakan lanjut. Karisa juga boleh. Silakan lanjut bertanya. Tanya kepada diperuntukkan pertanyaan untuk siapa? Temannya dulu Rivaldo. Clarissa, Andri boleh menjawab. Ya banyak menjawab berarti banyak poinnya. Boleh Sela. Boleh Sela menjawab. Boleh, tinggal diskusikan pakai suaramu. Herdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisantri Samutani. Jelaskan yang dimaksud membership group menurut Robert K. Martin. Assalamualaikum, saya Mefuji Lestari akan menjawab pertanyaan dari Frisyanti. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Mana Mei? Jawab dulu anunya Frisanti nak. Pertanyaannya Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana, Bu. Saya ingin menjawab dari soal Muhammad Rivaldo. Contoh dari kelompok primer itu seperti teman dekat, keluarga maupun kerabat. Kalau kelompok sekunder itu maupun organisasi, sekolah, dan juga lingkungan kerja. Mana Mei? Mei yang ditujukan pertanyaannya. Jawab dulu nak, itu pertanyaannya Frisanti. Saya sudah jawab nih Bu pertanyaannya Frisyanti tadi. Siapa lagi yang mau bertanya nak? Silakan. Tentang masih ada ini yang belum dibahas tentang solidaritas mekanik dan solidaritas organik, paguyuban dan patembayan. Ayo nak, cepat. Siapa yang mau bertanya lagi? Silakan nak. Waktunya kita hampir tutup untuk diskusinya. Saya Clarissa Putri Amelia mau bertanya untuk Frisyanti. Faktor apa saja yang menyebabkan suatu kelompok sosial disebut paguyuban? Ikatan darah, tempat dasar ideologi. Saya Nur Hikmah Haris mau bertanya untuk Nurasisa Apriani. Jelaskan yang dimaksud dengan paguyuban beserta contohnya. Baik, Ibu saja yang jawab pertanyaannya ya Clarissa. Kalau Anda tanyakan faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya paguyuban. Ya, salah satu diantaranya adalah bahwa di dalam paguyuban tersebut ada ikatan intim, memiliki ciri intim, pribadi dan eksklusif. Ya, ada keterikatan yang dibawa sejak lahir, ya. Jadi dalam salah satu contoh paguyuban adalah keluarga. Jadi faktor pertama ya paling tidak ada ikatan yang kuat ya antara suami istri ya membentuk keluarga itu sendiri. Tidak bisa terbentuk paguyuban kalau tidak ada ikatan yang kuat di antara anggota itu sendiri. Nah, makanya dia dikatakan Gemeinschaft by Blue, misalnya tipe-tipe daripada paguyuban berdasarkan darah ya. Juga bisa saja itu berdasarkan tempat tinggal yang sama ya. Nah, itu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aziza Priani akan menjawab pertanyaan dari Nur Hikmah Haris. Jadi, paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Contohnya, hubungan yang terdapat dalam keluarga, kelompok kekerabatan, dan hubungan dengan tetangga. Kira cukup nah hari ini kita punya diskusi ya yang aktif sekarang ini sampai jam 9.40 ini adalah 7 orang ya, jadi ini yang saya berikan nilai. Selanjutnya silahkan Anda kerjakan tugasnya di Google Class. Oke, saya akhiri diskusi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.